Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom nama budaya, salam harmoni. Baik, selamat pagi kepada rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan menyampaikan analisis kami mengenai manajemen PT Japa Comfort Indonesia Tbk sebagai salah satu perusahaan yang sudah go public. Nah, sebelum kami menyampaikan analisis yang telah kami rancang dan buat, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next slide. Baik, untuk perkenalan pertama akan dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Niputu Laksmi Suwardiani dengan NIM 4 digit terakhir 1135. Dan rekan saya, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kemari Ciradewi dengan NIM 4 digit terakhir 1076. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Niko Maristia Septiari dengan NIM 4 digit terakhir 1146. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putu Yulandari dengan 4 NIM digit terakhir 1268. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lu Ayu Sucianisi dengan NIM 4 digit terakhir 1270. Terima kasih. Baik, sekian perkenalan dari kelompok kami. Nah, dalam presentasi kali ini ada beberapa subbab terkait analisis dari manajemen PT Java Comfort Indonesia Tbk yang akan kami bahas. Mungkin bisa di next slide. Nah, subbab yang pertama itu terkait dengan prinsip tata kelola dari PT Java Comfort Indonesia Tbk, lalu tata kelola keberlanjutan PT Java Comfort Indonesia Tbk, mekanisme tata kelola keberlanjutan PT Java Comfort Indonesia Tbk, pengelolaan risiko PT Java Comfort Indonesia Tbk, pokok-pokok kode etik PT Java Comfort Indonesia Tbk, mekanisme pengaduan masalah PT Java Comfort Indonesia Tbk, cara penyampaian laporan pelanggaran PT Java Comfort Indonesia Tbk, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan PT Java Comfort Indonesia Tbk, keamanan dan kualitas produk PT Java Comfort Indonesia Tbk, dan rekomendasi pengembangan kepemimpinan terhadap PT Java Comfort Indonesia. Baik, untuk materi pertama terkait dengan prinsip tata kelola PT Java Comfort Indonesia Tbk akan disampaikan oleh rekan saya. Bagi yang bertugas, dipersilakan untuk menyampaikan analisisnya. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Bisa di next slide. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis yang pertama, yaitu prinsip tata kelola PT Java Comfort Indonesia Tbk. Nah, jadi prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik itu sering dikenal sebagai Good Corporate Governance atau GCG, yang mana merupakan sebuah tata kelola yang ada dalam perusahaan yang menerapkan prinsip pengarahan dan pengendalian perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dan memberikan pertanggungjawaban kepada stakeholder. Nah, jadi pengertian dari Good Corporate Governance ini disampaikan oleh Rianto dan Krisnawati pada tahun 2020, yang mana Good Corporate Governance secara umum dikenal sebagai sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasikan ke berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan stakeholder seperti kreditor, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah, masyarakat luas. Nah, sedangkan menurut keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor Cap 117 garis miring MMBU 2002, Good Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya berlandaskan peraturan perundangan nilai-nilai etika. Nah, jadi penerapan GCG ini memiliki peranan yang cukup penting dalam suatu perusahaan, yang mana akan membantu dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan sehingga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan seperti pemegang saham, karyawan, dan pelanggan. Nah, selain itu, GCG ini juga dapat meminimalkan risiko yang ada di perusahaan seperti penyimpangan, korupsi, atau konflik kepentingan yang merugikan perusahaan. Bisa di next slide. Jadi, salah satu perusahaan yang menerapkan
GCG yaitu PT Japa Kompit Indonesia Tbk. Nah, jadi PT Japa Kompit ini merupakan salah satu dari begitu banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang agri-food di Indonesia yang mana telah menjadi kebanggaan negara dan melayani masyarakat Indonesia sejak tahun 1975. Nah, PT Japa memiliki komitmen terhadap tata kelolaan perusahaan yang baik. Tidak hanya perusahaan secara umum saja, namun juga bagi personal karyawan secara pribadi dengan memberikan pedoman kode etik yang akan memandu dalam setiap aktivitas, tindakan, dan pengambilan keputusan sehari-hari. Nah, salah satu penerapan GCG yang diimplementasikan oleh PT Japa Kompit Indonesia Tbk yaitu kode etik perusahaan, yang mana kode etik perusahaan disusun berdasarkan pada filosofi dan visi perusahaan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kode etik ini menjelaskan standar perilaku yang diharapkan dari karyawan ketika berinteraksi dengan rekan kerja, mitra bisnis, pelanggan, dan konsumen. Kode etik dalam PT Japa berlaku untuk seluruh karyawan perseroan. Ini merupakan standar dan kewajiban untuk seluruh karyawan ketika mereka bekerja mewakili perseroan. Kebijakan ini memastikan para karyawan saat mewakili perseroan untuk bekerja secara profesional dan berkode etik sehingga dapat menjaga kepercayaan dan integritas perseroan terhadap para pemangku kepentingan. Bisa di next slide. Nah, berikut adalah beberapa prinsip-prinsip dasar GCG yang diterapkan oleh PT Japa Kompit Indonesia Tbk, yaitu ada 8. Yang pertama yaitu ada transparansi, yang kedua ada akuntabilitas, yang ketiga ada tanggung jawab, yang keempat ada kemandirian, yang kelima ada keadilan, yang keenam ada pengelolaan risiko, yang ketujuh ada fokus pada keberlanjutan, dan yang terakhir ada pengawasan dan evaluasi. Nah, yang pertama yaitu transparansi, yang mana PT Japa akan memastikan keterbukaan dalam penyampaian informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan, baik melalui laporan tahunan, laporan keuangan, maupun kanal komunikasi lainnya. Informasi ini akan mencakup kebijakan strategis, kinerja operasional, dan risiko yang dihadapi perusahaan. Keterbukaan ini bertujuan untuk membangun kepercayaan antara perusahaan dan para pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu ada akuntabilitas atau accountability, yang mana perusahaan atau PT Japa Kompit ini memiliki struktur organisasi yang jelas dan pembagian tugas dan tanggung jawab yang tegas antara Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen. Mekanisme pengawasan dilakukan melalui audit internal dan eksternal untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan sejalan dengan tujuan bisnis dan prinsip GCG. Sistem akuntabilitas ini juga didukung oleh evaluasi kinerja yang berbasis indikator keberhasilan yang terukur. Yang ketiga yaitu ada tanggung jawab atau responsibility, yang mana PT Japa menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan internasional. Tanggung jawab ini mencakup pemenuhan kewajiban perpajakan, perlindungan lingkungan, dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CCR. Program CCR ini Japa berfokus pada keberlanjutan seperti pemberdayaan masyarakat lokal dan pengelolaan limbah produksi yang ramah lingkungan. Selanjutnya yang keempat yaitu ada kemandirian atau independensi, yang mana PT Japa memastikan bahwa setiap proses pengambilan keputusan dilakukan secara mandiri tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Dalam hal ini, Dewan Komisaris dan Direksi menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kelima ada keadilan atau fairness, yang mana PT Japa menjamin bahwa setiap pemangku kepentingan termasuk pemegang saham, karyawan, mitra bisnis, pelanggan, dan masyarakat mendapatkan haknya secara adil. Perusahaan juga berupaya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, menghormati keberagaman, dan mendukung pengembangan sumber daya manusia. Yang keenam yaitu ada pengelolaan risiko atau risk management, yang mana sebagai bagian dari implementasi GCG, PT Japa memiliki sistem pengelolaan risiko yang efektif dan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko operasional, keuangan, serta lingkungan. Pengelolaan risiko ini melibatkan audit internal yang rutin dan kebijakan mitigasi yang proaktif. Yang ketujuh ada fokus pada keberlanjutan atau sustainability, yang mana PT Japa mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategis bisnisnya termasuk dalam penggunaan sumber daya alam yang efisien,
pengelolaan limbah, dan pemberdayaan komunitas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara probabilitas dan dampak-dampak sosial lingkungan. Yang ke-8 yaitu ada pengawasan dan evaluasi atau supervision dan evaluation, yang mana Dewan Komisaris memiliki peran pengawas yang kuat terhadap direksi untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Evaluasi ini mencangkup pengendalian internal, pelaporan berkala, dan keterlibatan pihak ketiga seperti auditor independen. Sekian pembahasan hasil analisis dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait tata kelola keberlanjutan PT Java Comfort Indonesia Tbk. Nah, yang pertama ada tata kelola keberlanjutan, di mana dalam perspektif internal, tata kelola ialah suatu sistem hubungan yang struktur dan proses menjadi penentunya menurut Peritz tahun 2021. Kemudian tata kelola perusahaan adalah konsep penting dalam dunia bisnis yang mencakup serangkaian prinsip, praktik, dan struktur yang digunakan untuk mengelola dan mengawasi sebuah perusahaan menurut Muhammad dan kawan-kawan pada tahun 2023. Kemudian keberlanjutan mengacu pada kemampuan suatu perusahaan untuk beroperasi secara efisien dan efektif dalam jangka panjang, sambil meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Dalam hal ini, tata kelola keberlanjutan dapat diartikan sebagai fondasi bagi perusahaan yang ingin mencapai kesuksesan jangka panjang dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam struktur dan proses bisnis. Perusahaan dapat menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan dan berkontribusi pada masa depan yang lebih baik. Dalam mengelola upaya keberlanjutan Java, direksi telah membentuk komite keberlanjutan, di mana komite ini memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan praktik keberlanjutan ke dalam sebuah aktivitas operasional perusahaan. Mereka juga berkontribusi secara aktif dalam berbagai inisiatif keberlanjutan Java, termasuk mengimplementasikan studi LCA, lingkungan, dan sosial ke dalam praktik perusahaan secara nyata. Nah, adapun peran dan tanggung jawab komite keberlanjutan dapat termasuk tapi tidak terbatas pada yang pertama, yaitu ada menetapkan dan mengusulkan kebijakan dan arahan pembangunan keberlanjutan kepada direksi untuk disetujui. Yang kedua, ada mengembangkan strategi keberlanjutan untuk jangka waktu tertentu, kemudian mengevaluasi hasil penerapan strategi dan melaporkan ke direksi. Yang keempat, ada menyetujui laporan keberlanjutan tahunan. Yang kelima, ada membentuk subkomite untuk implementasi strategi. Dan yang terakhir, ada menyusun KPI dan SPT. Kemudian lanjut pada mekanisme tata kelola perusahaan PT Java, di mana yang dimaksud dengan mekanisme tata kelola adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan, mengelola, dan mengawasi suatu organisasi atau perusahaan, di mana sistem ini mencakup seperangkat aturan, prosedur, dan struktur yang memastikan bahwa organisasi berjalan secara efektif dan efisien, serta bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan. Mekanisme tata kelola yang baik melibatkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran, dan kesetaraan. Nah, jadi Perseroan telah membangun fondasi yang kuat untuk tata kelola perusahaan yang baik atau GCG dengan menyusun berbagai perangkat kebijakan yang merupakan mekanisme penerapan prinsip-prinsip GCG. Nah, kebijakan-kebijakan ini berperan sebagai pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam menjalankan perusahaan, memastikan bahwa semua tindakan dan juga keputusan selalu mengacu pada prinsip-prinsip GCG yang telah ditetapkan. Dalam rangka penguatan internalisasi
GCG, perseroan telah memiliki substruktur GCG yang terdiri dari berbagai peraturan dan kebijakan mengenai lingkup tanggung jawab organ GCG. Dalam hal ini, perseroan memiliki substruktur sebagai berikut. Yang pertama ada anggaran dasar, di mana anggaran ini terdiri dari dokumen hukum yang menjadi landasan utama perusahaan yang memuat tujuan, struktur organisasi, dan hak serta kewajiban pemegang saham. Yang kedua ada pedoman tata kelola perusahaan, di mana dokumen yang lebih rinci yang menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip GCG ditetapkan dalam praktis sehari-hari yang mencakup peran dan tanggung jawab setiap organ perusahaan. Yang ketiga ada pedoman standar perilaku atau kode etik. Nah, dalam hal ini terdapat seperangkat aturan yang mengatur perilaku etis yang diharapkan dari seluruh karyawan dan pihak yang terkait lainnya, meliputi integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Kemudian yang keempat ada pedoman kerja Dewan Komisaris dan Direksi, di mana hal ini terdapat dokumen yang mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan tugas. Yang kelima ada piagam Komite Audit, di mana hal ini membahas tentang dokumen yang mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Audit dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas keuangan dan operasional perusahaan. Dan yang terakhir ada piagam audit internal. Hal ini membahas tentang dokumen yang mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab fungsi audit internal dalam memberikan asuransi atas pengendalian internal dan manajemen risiko perusahaan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membawakan materi mengenai pengelolaan risiko PT Java Convert Indonesia Tbk. Nah, mungkin bisa di next slide. Nah, jadi resiko itu merupakan suatu hal yang menjerumus pada sebuah ketidakpastian atas terjadinya sebuah peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian, baik itu kerugian kecil maupun kerugian besar, yang dimana kerugian ini akan memberikan pengaruh terhadap kelangsungan hidup dari perusahaan itu sendiri. Nah, risiko ini dapat disebabkan oleh berbagai sumber, seperti yang pertama itu ada risiko internal, yakni risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Ada risiko eksternal, yakni risiko yang berasal dari lingkungan luar perusahaan. Ada risiko keuangan, yakni risiko yang penyebabnya dari berbagai faktor ekonomi dan keuangan, misalnya seperti adanya perubahan harga, perubahan nilai mata uang, tingkat bunga, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir itu ada risiko operasional, yakni risiko yang biasanya disebabkan oleh faktor manusia, alam, ataupun teknologi. Nah, jadi karena risiko ini berkaitan dengan ketidakpastian yang dapat menyebabkan kerugian di masa depan, maka dari itu diperlunya adanya sebuah pengelolaan terkait risiko ini, atau biasa dikenal dengan manajemen risiko. Jadi, manajemen risiko ini merupakan sebuah proses untuk mengelola, mengidentifikasi, dan memantau berbagai potensi risiko untuk diminimalisir dari efek negatif pada suatu organisasi. Nah, mungkin bisa di next slide. Nah, sebagai perusahaan agri-food terbesar dengan skala besar di Indonesia, PT Java ini mengelola berbagai rantai pasok, mulai dari pembibitan ternak, produksi pakan ternak, hingga pengelolaan produk hewani. Nah, PT Java seringkali menghadapi berbagai risiko, baik itu internal maupun eksternal. Nah, oleh karena itu, PT Java Convert Indonesia itu memiliki komitmen untuk mengelola risiko tersebut dengan konsisten serta berkesinambungan atau berkelanjutan. Nah, manajemen dari PT Java Convert Indonesia itu senantiasa melakukan yang namanya identifikasi risiko, terus menilai tingkat keparahan risiko, serta menentukan prioritas risiko mana yang harus didahulukan, dan menilai tingkat keparahan risiko tersebut, serta menentukan prioritas yang harus ditangani, seperti yang saya katakan tadi. Nah, selanjutnya setelah melakukan hal tersebut, manajemen akan memilih dan menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk merespon risiko yang terjadi, sembari mereka mempertimbangkan potensi biaya dan manfaat dari setiap tindakan yang dilakukan.
Nah, ada beberapa risiko utama yang sering dihadapi oleh PT Java Comfort Indonesia. Serta mitigasi dari risiko tersebut juga dilakukan oleh PT Java Comfort Indonesia. Nah, risiko-risiko tersebut yang pertama itu ada wabah penyakit, yang dimana pertumbuhan permintaan daging unggas terutama di Indonesia itu sangat tinggi seperti yang kita ketahui, serta pengembangan industri dari perunggasan di wilayah padat penduduk itu juga mulai padat dan mulai banyak sehingga memunculkan berbagai potensi peningkatan risiko penyebaran penyakit pada unggas. Nah, penyebaran penyakit ini memiliki risiko menimbulkan kerugian signifikan bagi perusahaan. Nah, oleh sebab itu perusahaan mengelola dan memitigasi risiko tersebut dengan terus meningkatkan pada sistem biosekuritas dalam operasionalnya. Selain itu, perusahaan juga berusaha untuk memproduksi vaksin ternak secara khusus yang mana produk vaksin ini dilakukan melalui PT Vaksindo Satwa Nusantara. Nah, adanya produksi vaksin ternak dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam segi efektivitas, biaya, sehingga dapat mencegah kerugian ekonomi secara besar-besaran. Lalu yang kedua ada ketersediaan dan fluktuasi harga bahan baku. Nah, seperti yang kita tahu, jagung dan kedelai merupakan bahan baku utama pakan ternak yang diproduksi oleh PT Java. Nah, sebagai sebuah komoditas internasional, harga bahan baku ini sering mengikuti fluktuasi pasar global dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti misalnya cuaca, hama, tingkat produksi, konsumsi global, serta harga komoditas lain seperti minyak bumi. Nah, dalam mengelola risiko ini, PT Java telah melakukan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melakukan pendampingan terhadap para petani lokal secara intensif agar dapat menghasilkan bahan baku berkualitas, serta perusahaan juga berinvestasi pada corn dryer untuk memproses serta menyimpan jagung sesuai standar, sehingga kualitas bahan baku itu tetap terjaga dan tetap baik kualitasnya. Lalu yang ketiga itu ada fluktuasi nilai tukar dan inflasi. Nah, inflasi dan fluktuasi nilai tukar itu dapat memberikan dampak signifikan terhadap operasional dan keuangan perusahaan. Karena sebagian bahan baku itu ada yang diimpor dalam mata uang asing atau dari luar negeri ya. Nah, selain itu, depresiasi tajam rupiah atau inflasi tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat yang berpotensi untuk menurunkan permintaan produk perusahaan. Sehingga dalam hal ini perusahaan berusaha mengelola risiko ini dengan melakukan lindung nilai dalam jumlah yang telah disyaratkan oleh Bank Indonesia. Mungkin bisa di next slide. Jadi yang terakhir itu mengenai kompetisi. Nah, kemudahan infrastruktur dan rendahnya kebutuhan teknologi membuka peluang bagi pendatang baru di industri perunggasan, terutama di era pasar bebas seperti ASEAN atau OPEC. Namun, industri perunggasan nasional juga menghadapi tantangan daya saing global, terutama dalam hal mutu, kehalangan, dan kontinuitas supply. Nah, persaingan ini berpotensi mengurangi pangsa pasar dan pendapatan perusahaan. Nah, pengelolaan risiko atau manajemen risiko yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan masalah di atas, mereka lebih mengutamakan yang namanya mutu produk, efisiensi produk, dan hubungan baik dengan pelanggan, termasuk pemberian bantuan teknis. Nah, untuk mengembangkan praktik manajemen risiko, perusahaan secara berkala terus meningkatkan sistem pengelolaan risiko dan struktur pengelolaan internal yang terintegritas dan memberikan informasi dini terkait dengan potensi risiko yang dapat mempengaruhi hasil perusahaan. Baik, untuk materi selanjutnya itu terkait dengan pokok-pokok kode etik PT Java Comfort Indonesia Tbk. Nah, bisa di next slide. Jadi, kode etik merupakan prinsip modal yang melekat pada sebuah profesi dan disusun secara sistematis serta diterapkan oleh kelompok profesi yang memberikan arahan pada anggotanya, bagaimana mereka seharusnya berbuat dan bersikap. Nah, kode etik dalam suatu perusahaan itu memiliki peranan yang sangat penting guna menjaga integritas, kepercayaan, dan hubungan harmonis dalam lingkungan kerja. Nah, dengan penerapan kode etik yang baik, sebuah perusahaan dapat menciptakan budaya kerja
yang positif, di mana setiap individu merasa dihargai dan dihormati. Selain itu, etika juga akan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih bertanggung jawab, mencegah konflik kepentingan, serta menjaga reputasi perusahaan di mata publik. Nah, PT Java sebagai salah satu perusahaan besar di Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance melalui penyusunan dan penerapan kode etik persorean. Nah, adapun 10 kode etik PT Java yang meliputi pertama itu terkait dengan keselamatan kerja, di mana PT Java menempatkan keselamatan kerja sebagai prioritas utama yang dimana dalam industri yang berisiko tinggi seperti agri-food, perusahaan menerapkan standar keselamatan yang ketat dan memberikan pelatihan untuk memastikan bahwa karyawan memang benar-benar memahami prosedur keselamatan. Lalu yang kedua itu terkait penggunaan fasilitas, peralatan, dan sumber daya teknologi informasi perseroan, di mana karyawan diharapkan menggunakan sumber daya perusahaan secara efisien dan bertanggung jawab. Ini termasuk ketika mereka menjaga kerahasiaan informasi dan menggunakan fasilitas dengan bijak untuk mendukung operasional perusahaan. Yang ketiga itu kerahasiaan, di mana kerahasiaan informasi sangat penting untuk melindungi data sensitif perusahaan. Nah, karyawan harus menjaga kerahasiaan informasi terkait produk maupun strategi bisnis agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Lalu keempat ada hadiah. Nah, PT Java memiliki kebijakan untuk melarang karyawan menerima hadiah yang dapat mempengaruhi keputusan bisnis. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk menjaga integritas dan mencegah konflik-konflik kepentingan yang terjadi. Lalu yang kelima ada benturan kepentingan. Nah, di mana karyawan diharapkan untuk menghindari situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Setiap potensi konflik harus diungkapkan untuk menjaga kepercayaan dan reputasi perusahaan di mata publik. Lalu yang keenam ada pelaporan pelanggaran. PT Java mendorong karyawan untuk melaporkan pelanggaran kode etik, di mana perusahaan menyediakan saluran pelaporan yang aman untuk menciptakan budaya transparansi dan akuntabilitas. Lalu yang ketujuh ada kebijakan grup Java dalam melawan korupsi, di mana perusahaan memiliki kebijakan anti korupsi yang tegas, termasuk pelatihan bagi karyawan untuk memastikan semua kegiatan bisnis dilakukan secara etis. Lalu yang kedelapan ada disiplin, di mana karyawan diharapkan mematuhi kebijakan yang ada. Pelanggaran terhadap kode etik itu dapat mengakibatkan tindakan disipliner untuk para karyawan serta termasuk di dalamnya itu pemecatan. Lalu yang sembilan ada pemutusan hubungan kerja, di mana ketika proses pemutusan hubungan kerja, perusahaan itu akan transparan dan adil serta sesuai dengan hukum yang berlaku. Karyawan yang dipecat tersebut akan diberikan penjelasan yang jelas terkait kenapa dilakukan pemecatan. Nah, yang ke-10 terkait administrasi kebijakan, di mana PT Java itu memiliki sistem administrasi kebijakan yang memastikan semua kebijakan diimplementasikan secara konsisten. Nah, ini akan membantu karyawan memahami dan mematuhi kode etik yang ada. Nah, kode etik PT Java ini berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mendukung integritas dan etika dalam bisnis. Nah, dengan menerapkan kode etik ini, PT Java berupaya untuk membangun reputasi yang baik dan menjaga hubungan positif dengan semua pemangku kepentingan yang ada. Nah, baik, mungkin sekian pemaparan analisis dari saya. Untuk analisis selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan analisis mekanisme pengaduan masalah PT Java Convert Indonesia Tbk. Mekanisme pengaduan adalah proses pengaduan formal, legal atau non-legal, atau yudisial atau non-yudisial, yang dapat digunakan oleh individu, pekerja, komunitas, dan atau organisasi masyarakat sipil yang terkena dampak negatif oleh kegiatan dan operasi bisnis tertentu. Mekanisme pengaduan terkadang juga disebut mekanisme pengaduan, ganti rugi, atau akuntabilitas. Berbagai macam prosedur pengaduan tersedia di tingkat proyek, perusahaan, sektor, nasional, regional, dan antar pemerintah. Prosedur-prosedur tersebut bervariasi dalam hal
tujuan pendekatan, kelompok sasaran, komposisi, dan dukungan pemerintah. Prosedur-prosedur tersebut juga bervariasi dalam hal lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan prosedur dan apakah ada biaya yang terlibat. Mekanisme pengaduan dapat dibentuk oleh perusahaan, lembaga keuangan, dan organisasi di tingkat antar negara bagian atau di tingkat internasional. Beberapa prosedur pengaduan secara langsung ditujukan kepada perusahaan, sementara yang lain ditunjukkan kepada tanggung jawab negara untuk melindungi warga negara dari pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga. Mekanisme pengaduan hak asasi manusia membantu mengidentifikasi masalah pada tahap awal dan karenanya dapat memainkan peran penting dalam mencegah dampak buruk pada manusia. Sayangnya, bagi banyak perusahaan, istilah pengaduan memiliki konotasi negatif yang menghalangi mereka mengambil pendekatan konstruktif terhadap masalah tersebut. Nah, mekanisme pengaduan dapat bermanfaat karena berbagai alasan. Yang peringatan dini, mekanisme pengaduan memfasilitasi identitas dan penyelesaian masalah sejak dini yang mengarah pada pengelolaan konsekuensi yang lebih baik dan mencegah potensi bahaya. Mekanisme pengaduan yang efektif membantu bisnis mengurangi risiko pengaduan yang meningkatkan menjadi konflik serius dan berpotensi jangka panjang yang dapat menyebabkan litigasi, pemogokan sistem konflik. Berkontribusi pada kepatuhan terhadap persyaratan, peraturan, dan harapan pemangku kepentingan. Mekanisme pengaduan membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengelola risiko hak asasi manusia secara aktif. Nah, PT Java Convex Indonesia Tbk menerapkan sistem pelaporan yang dikenal sebagai Javelot yang berfungsi sebagai saluran untuk karyawan melaporkan masalah atau pelanggaran. Sistem ini memungkinkan karyawan dan pemangku kepentingan untuk melaporkan pelanggar atau masalah secara anonim dalam 4 bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Vietnam, dan Cina. Laporan dapat diajukan melalui situs web Javelot atau alamat pos tertentu. Setelah menerima laporan, bagian audit internal akan menghubungi pelaporan untuk verifikasi dan menyelidiki tuduhan tersebut. Mekanisme ini dirancang untuk memberi perlindungan kepada karyawan dan memastikan bahwa laporan dapat dilakukan secara anonim dan tanpa rasa takut akan pembalasan. Next slide. Selanjutnya, analisis dalam menyampaikan laporan pelanggaran PT Java Convex Indonesia Tbk. Next slide. Pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system adalah pengungkapkan tindakan pelanggaran atau pengungkapkan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis atau tidak bermoral, atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan yang dilakukan oleh penjabat atau pegawai kepada pemimpin atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggar tersebut. Pelaporan pelanggaran atau bisa disebut whistleblower adalah pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian yang melaporkan pelanggar berupa perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undang, kode etik, kebijakan, dan tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang terjadi di lingkungan Kementerian Perindustrian. Whistleblowing adalah tindakan yang dilakukan oleh individu baik dari dalam maupun luar perusahaan untuk mengungkapkan tindakan pelanggaran yang dapat merugikan instansi maupun pemangku kepentingan.
Pengungkapan tersebut biasanya dilakukan secara rahasia, memiliki itikat baik dan bukan keluhan pribadi atas suatu kebijakan perusahaan tersebut ataupun didasari kehendakan buruk. Munculnya WBS di Indonesia merupakan sebuah kesadaran pemerintah dalam mengendalikan sebuah keadaan di mana perusahaan di Indonesia banyak yang mengalami situasi fraud serta bentuk upaya pencegahan tindakan pelanggaran yang merugikan perusahaan. Dalam rangka menjaga perkembangan ekonomi tetap stabil serta demi pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia. Pemerintah mengeluarkan suatu undang-undang yang mengatur mengenai persoalan terbatas yang diharapkan dapat menjamin perselenggaraan iklim dunia usaha yang kondusif, yaitu UU PT. Java Group memiliki Javalers yang diyakini telah mengakomodir seluruh fungsi yang dibutuhkan perseroan, sehingga perseroan tidak perlu harus membangun sistem secara terpisah. Perseroan mendorong seluruh karyawan, stakeholder, maupun masyarakat untuk melaporkan pelanggaran, dugaan pelanggaran kode etik, ataupun perilaku ilegal lainnya. Beberapa saluran pelaporan tersebut untuk dapat digunakan dan laporan pun dapat dibuat secara anonim jika diinginkan. Perseroan menjamin bahwa semua laporan yang masuk akan didatangi dengan penuh kerahasiaan dan akan ditindaklanjuti oleh bagian audit internal untuk memastikan kredibilitas dan penyelidikan yang diperlukan. Java berkomitmen terhadap standar tinggi perilaku bisnis yang etis, moral, dan legal. Karyawan yang memungkinkan bertemu dengan orang atau kejadian yang berdampak pada perusahaan dan entitas terkait mengalami hal-hal seperti yang pertama, dugaan korupsi, penipuan atau penyuapan, informasi palsu atau penyesatan, aktivitas kriminal, melanggar hukum, dan tindak etis. Sekian analisis yang saya paparkan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kepatuhan terhadap hukum dan peraturan PT Java Comfood Indonesia Tbk. Next slide. Di mana kepatuhan menurut Fatimah tahun 2021 adalah perubahan perilaku dan sikap sebagai usaha untuk memenuhi tuntutan atau instruksi dari orang lain. Sedangkan pengertian hukum menurut Isnantiana pada tahun 2019, yaitu hukum adalah tatanan dan aturan yang dibuat oleh negara yang bertujuan untuk mengatur dan mengontrol perilaku masyarakat di suatu negara, sehingga tercipta keadilan dan kedamaian di negara tersebut. Sedangkan peraturan menurut KBBI merupakan ketetapan yang mengikat warga kelompok masyarakat individu dalam suatu komunitas berfungsi sebagai pedoman sistem dan pengendali tingkah laku yang sesuai serta dapat diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan terhadap hukum dapat diartikan sebagai perubahan dalam tindakan dan sikap seseorang untuk memenuhi aturan dan instruksi yang telah ditentukan oleh hukum. Peraturan hukum memiliki peran penting dalam menciptakan keteraturan dan keharmonisan di dalam masyarakat, sehingga penerapannya harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Next slide.
Selanjutnya, PT Jampa Comfort Indonesia Tbk adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham dan beroperasi di sektor peternakan serta produksi pakan ternak. Sebagai perusahaan pabrik, Java harus mematuhi berbagai hukum dan regulasi di Indonesia untuk menjaga kelangsungan operasional, reputasi, dan menghindari masalah hukum. Pada tahun 2023, Java mengumumkan bahwa produknya tidak mengalami larangan pasar yang menunjukkan bahwa semua produk telah memenuhi standar dan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas. Java berkomitmen untuk mematuhi semua hukum baik di tingkat nasional maupun internasional sebagai bagian dari tanggung jawabnya untuk menjaga kepercayaan konsumen. Perusahaan percaya bahwa kepatuhan terhadap peraturan bukan hanya kewajiban tetapi juga merupakan komitmen untuk memastikan bahwa produk yang mereka luncurkan aman, berkualitas tinggi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, Java berusaha untuk mempertahankan kepercayaan konsumen melalui produk yang berkualitas dan sesuai regulasi. Next slide. Selanjutnya, yaitu keamanan dan kualitas produk PT Java Indonesia Tbk. Next slide. Menurut Dewi Mardani tahun 2020, keamanan berasal dari kata Latin yaitu secures yang berarti terhindar dari resiko, ketakutan, dan ancaman. Konsep ini meliputi baik pendekatan keamanan tradisional dan keamanan non-tradisional. Selanjutnya, kualitas. Menurut Wibowati tahun 2021, kualitas merupakan tolak ukur yang diharapkan oleh konsumen. Apabila suatu perusahaan dianggap berkualitas, itu berarti telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu menurut Hermita pada tahun 2018, produk adalah segala hal yang dapat disediakan atau ditawarkan kepada pasar agar diperhatikan, dimiliki, dimanfaatkan, atau dikonsumsi, sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan pelanggan. Next slide. PT Java Comfort Tbk adalah perusahaan yang menerapkan model bisnis terintegrasi secara vertikal yang mencakup seluruh proses dari produksi pakan ternak hingga pengelolaan sumber protein hewani menjadi produk makanan. Model ini memastikan transparansi dan keamanan pangan dengan memantau setiap tahap produksi sesuai dengan standar kualitas yang tinggi. Java berkomitmen untuk memenuhi standar kesehatan dan kebersihan dalam semua proses produksinya. Mereka juga melibatkan pemasok dengan menerapkan standar yang ketat untuk memastikan keamanan dan mutu produk. Label pada produk Java memberikan informasi yang jelas dan sesuai dengan peraturan pemerintah. Perusahaan ini menerapkan prinsip manajemen peternakan yang baik untuk menjaga kesehatan hewan, mengikuti pedoman budidaya yang bertanggung jawab. Dengan pendekatan terstruktur ini, Java tidak hanya menjamin kualitas produk, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Java terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berubah, meningkatkan kualitas produk, dan menjaga harga tetap terjangkau. Mereka menggunakan sistem internal seperti Java Sustainability untuk meningkatkan mutu dan ketelusuran produk dari awal hingga akhir. Dengan cara ini, Java berusaha untuk memastikan bahwa setiap produk yang sampai ke konsumen adalah aman, bergizi, dan berkualitas tinggi. Next slide. Ya, selanjutnya ada rekomendasi pengembangan kepemimpinan kepada PT Java Comfort Indonesia Tbk. Next slide.
Kepemimpinan merupakan kemampuan individu untuk mempengaruhi serta memotivasi orang lain untuk menjalankan tindakan sejalan dengan sasaran kolektif. Kepemimpinan mencakup proses mempengaruhi dalam menetapkan sasaran bagi organisasi, memacu semangat para anggota untuk meraih sasaran tersebut, serta memberikan pengaruh untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Kepemimpinan merupakan posisi resmi yang mengharuskan untuk menerima dukungan dan pelayanan dari orang-orang yang seharusnya diperhatikan. Walaupun banyak pemimpin yang saat ini dilantik menyatakan bahwa jabatan adalah sebuah tanggung jawab, kenyataan yang segelintir pemimpin yang benar-benar mengimplementasikan kepemimpinan dengan sepenuh hati, yaitu kepemimpinan yang berfokus pada pelayanan. Ia perlu mengubah cara pandang, pola pikir, sikap, dan perilaku tidak hanya dari masyarakat, tetapi juga dari dirinya sendiri agar fokus pada kemajuan dan modernitas. Peningkatan kepemimpinan di PT Java dapat dilakukan dengan sejumlah langkah strategi yang menekankan pada peningkatan kompetensi, gaya kepemimpinan, serta kultur organisasi. Ada beberapa rekomendasi untuk pengembangan kepentingan, yaitu yang pertama, pelatihan dan pengembangan kepemimpinan, yaitu mengadakan program pelatihan dan mengasah keterampilan komunikasi, negosiasi, dan pengambilan keputusan. Membangun program mentorship di mana pemimpin yang lebih berpengalaman membimbing pemimpin junior. Selanjutnya, ada kultur inovasi dan kolaborasi, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kreativitas dan kolaborasi antar tim, memberdayakan karyawan dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan memberikan tanggung jawab atas proyek tertentu. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan kepemimpinan. Yang ketiga bisa diganti, yaitu evaluasi dan umpan balik, yaitu mengimplementasikan sistem umpan balik 360 derajat untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak tentang gaya kepemimpinan. Selanjutnya itu menggunakan hasil evaluasi untuk menyusun rencana pengembangan individu bagi para pemimpin. Yang keempat, ada peningkatan keterampilan digital dan teknologi, yaitu menyediakan pelatihan digital untuk membantu pemimpin memahami teknologi terbaru yang relevan dengan industri agribisnis. Yang kelima, itu ada sesi refleksif, yaitu leadership, yaitu mendorong pemimpin untuk melakukan refleksi diri secara rutin agar mereka dapat memahami dampak kepemimpinan mereka terhadap tim dan organisasi. Yang keenam, itu ada program succession planning, yaitu merencanakan pengisian posisi penting dengan mempersiapkan calon pemimpin dari dalam organisasi. Yang ketujuh, ada keterlibatan dalam komunitas dan CSR, yaitu mengajak pemimpin untuk berpartisipasi dalam program tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat memperkuat hubungan dengan komunitas dan meningkatkan rasa tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, mungkin sekian analisis terkait manajemen PT Java Convent Indonesia Tbk yang disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ketidaktepatan materi yang kami sampaikan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.